Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audrey Sania Pratiwi dari Universitas Teknologi Digital Bandung dengan NPM 101201002 dengan dari kelas C5 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keutamaan sedikit angan-angan. Video ini dibuat untuk memenuhi evaluasi tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi perdebatan yang seru antara kaum muslimin dan ahli kitab yang saling membanggakan diri masing-masing. Ahli kitab berkata, "Nabi kami datang sebelum nabi kalian, dan kitab kami diturunkan sebelum kitab kalian." Kaum muslimin pun berkata, "Nabi kami adalah pamungkas para nabi, dan kitab kami, Al-Quran, menghapuskan semua kitab terdahulu." Lalu diturunkanlah kepada Rasulullah SAW ayat ini, yaitu surat An-Nisa ayat 123. La syabi'amaniku wala amani ahlil kitab miyamal satu jabi wala yakid lahum min dunillahi waliya wala nasiron. Artinya, pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Umar, "Jika kamu sedang berada pada pagi hari, janganlah kamu berbicara kepada dirimu sendiri tentang petang hari nanti. Jika kamu sedang berada pada petang hari, janganlah kamu berbicara kepada dirimu sendiri tentang pagi hari. Jadikan hidupmu sebagai modal untuk menghadapi kematianmu, dan jadikan sehatmu sebagai modal untuk menghadapi sakitmu. Sesungguhnya kamu, wahai Abdullah, besok sudah tidak tahu siapa namamu." Menurut pakar tafsir Al-Razi, angan-angan itu tercela dan dikecam oleh agama karena menimbulkan dua keburukan, yaitu yang pertama sifat loba, al-kirs. Karena loba, seorang bisa menghalalkan segala ambisi untuk menggapai keinginannya. Lalu yang kedua, sifat ingin kekal, al-amal di dunia. Karena merasa kekal di dunia, seorang bisa lupa diri dan tidak perlu bertobat, serta tidak akan berpengaruh baginya petua atau nasihat. Lalu, ketahuilah bahwa berkaitan dengan angan-angan ini, dalam menghadapinya, manusia yang memiliki terbagi kepada beberapa tingkat. Tingkat yang pertama, antara mereka ada orang yang berharap dapat hidup abadi di dunia dan menikmatinya untuk selama-lamanya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 96, masing-masing mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Lalu, tingkat kedua, ada juga orang yang berharap agar dapat hidup sampai lanjut usia semaksimal mungkin. Inilah jenis orang yang sangat mencintai dunia. Lalu yang ketiga, ada pula orang yang berharap dapat hidup setahun saja, sehingga dia enggan memikirkan yang lain-lain, karena dia yakin bahwa tahun depan dia sudah tidak ada di dunia. Pada musim panas, dia selalu dalam keadaan siap siaga menghadapi musim dingin, dan begitu juga sebaliknya. Lalu antara mereka ada juga orang yang hanya berharap masih boleh hidup beberapa waktu saja pada musim panas atau musim dingin. Sehingga pada musim panas dia tidak perlu menyimpan untuk musim dingin. Dan pada musim dingin dia tidak perlu menyimpan pakaian untuk musim panas. Yang kelima, ada juga golongan yang berharap untuk dapat hidup sehari, semalam saja. Orang seperti ini hanya menyiapkan diri untuk waktu sehari saja, bukan untuk esoknya. Lalu yang keenam, ada juga orang yang mengira usianya tidak lebih dari 1 jam saja. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, "Wahai Abdullah, jika kamu berada pada waktu pagi hari, jangan kamu berpikir tentang waktu petang hari." Seperti yang tadi saya jelaskan, yang sebelumnya. Lalu yang poin ketujuh, antara mereka ada pula orang yang merasa yakin bahwa usianya hanya tinggal 1 saat saja. Seperti mana Rasulullah SAW melakukan tayamum meskipun baginda mampu mendapatkan air tidak lama lagi. Sabda baginda, "Boleh jadi aku sudah tidak sempat mendapatkannya nanti." Lalu yang kedelapan, antara mereka ada juga orang yang merasakan kematian sudah berada di depan matanya, bahkan seolah-olah kematian sedang menghampirinya,
sehingga dia hanya tinggal menunggu saja. Orang seperti inilah yang selalu melakukan sholat seakan-akan itu sholat terakhir baginya. Nabi Adam berwasiat kepada anaknya, Syed al-As, dengan 5 hal, dan ia menyerukan agar Syed berwasiat dengan 5 hal itu kepada anak-anaknya sepeninggalnya. Kelima hal itu ialah, janganlah Anda merasa tenang dan aman hidup di dunia, karena aku yang merasa tenang hidup di surga yang bersifat abadi, ternyata aku dikeluarkan oleh Allah daripadanya. Lalu yang kedua, janganlah Anda bertindak menurut kemauan hawa nafsu istri-istri Anda, karena aku bertindak menurut kesenangan hawa nafsu istriku, sehingga aku memakan pohon terlarang, lalu aku menjadi menyesal. Lalu yang ketiga, setiap perbuatan yang akan Anda lakukan, renungkan terlebih dahulu akibat yang akan ditimbulkan. Seandainya aku merenungkan akibat suatu perkara, tentu aku tidak tertimpa musibah seperti ini. Lalu yang keempat, ketika hati Anda merasakan keagamaan akan sesuatu, maka tinggalkanlah ia. Karena ketika aku hendak makan syajarah, hatiku merasa gamang, tetapi aku tidak menghiraukannya, sehingga aku benar-benar menemui penyesalan. Lalu yang kelima, bermusyawarahlah mengenai suatu perkara, karena seandainya aku bermusyawarah dalam para malaikat, tentu aku tidak akan tertimpa musibah ini. Jadi kesimpulannya yaitu, tinggalkan angan-angan yang muluk-muluk dalam hidup kita. Ini penting untuk meningkatkan iman, sebab hakikat dunia hanyalah sesaat saja. Banyak berangan-angan hanyalah menjerat diri dan memupuk perasaan hubudnya. Padahal hidup di dunia hanyalah sesaat saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka bagaimana pendapatmu jika kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun, kemudian datang kepada mereka azab yang telah dijanjikan kepada mereka. Niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmati. Asy-Syura ayat 205 dan 207. Seakan-akan mereka tidak pernah diam di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Yunus ayat 45. Mungkin teman-teman sekian dari saya.